Shalom semuanya. Pernahkah Anda merasa cemas menghadapi masa depan? Khawatir tentang masalah yang sepertinya tidak ada habisnya. Kita sering berdoa, meminta kekuatan, meminta jalan keluar. Tapi bagaimana jika ternyata ada satu doa dari Yesus sendiri yang sering kita lewatkan? Dan doa ini bukanlah sebuah permohonan, melainkan sebuah deklarasi tentang siapa Anda sebenarnya. Ini adalah kunci tersembunyi untuk kebangkitan hidup. Bukan doa Bapa kami, melainkan doa pribadinya untuk Anda sendiri yang tercatat dalam Yohanes pasal 17. Jaminan keamanan abadi. Sebuah jaminan abadi bahwa posisi Anda di mata Tuhan akan selalu aman. Jujur, kita seringkali hidup dalam kekhawatiran bahwa kita telah ditinggal Tuhan. Apakah iman saya cukup kuat? Bagaimana jika saya jatuh lagi ke dalam dosa? Apakah saya akan selamat sampai akhir? Karena kok masalah tidak selesai-selesai. Ya, kita berusaha keras menjaga diri kita sendiri. Namun dengarkan apa yang Yesus doakan. Dalam Yohanes 17 ayat 11 dan 12, Ia berbicara kepada Bapa, "Peliharalah mereka dalam namamu. Selama aku bersama mereka, aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa." Perhatikan doanya. Yesus tidak meminta Bapa untuk mulai menjaga kita. Dia melaporkan bahwa tugas penjagaan itu sudah Ia lakukan dan serahkan kepada Bapa. Ini bukan doa permohonan, ini adalah serah terima tugas penjagaan atas hidup Anda. Inilah bagian pentingnya. Ketika Anda merasa tidak aman dan takut, ingatlah ini. Keamanan hidup Anda bukanlah tugas yang harus Anda pikul, melainkan hasil dari pekerjaan Yesus yang sudah tuntas. Anda bukan sedang berjuang untuk tetap berada di dalam rumah Bapa. Masalah boleh tidak kunjung kelar. Bahkan tubuh juga mungkin sedang terus tersakiti. Tetapi nyatanya, doa Yesus mengajarkan bahwa Anda telah ditakdirkan untuk menang. Karena tempat Anda di surga sudah dikunci dengan aman dari dalam oleh Sang Penjaga Agung itu sendiri. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih ajaib lagi. Gambar kemuliaan Tuhan. Hal ini mungkin yang paling mengejutkan, bahwasanya menurut doa Yesus, Anda memiliki gambar kemuliaan Raja Alam Semesta, Tuhan Yesus sendiri. Berapa banyak dari kita yang merasa tidak berharga? Kita melihat daftar kegagalan kita, kelemahan kita, dan merasa jauh dari standar Tuhan. Kita berpikir kemuliaan itu untuk nanti di surga jika kita layak. Tapi Yesus berdoa, "Dan kemuliaan yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka." Perhatikan kata-katanya, telah kuberikan, bentuk lampau, selesai. Ini bukan janji masa depan, ini adalah fakta yang sudah terjadi saat Anda percaya. Kemuliaan Kristus bukan sesuatu yang Anda kejar, melainkan sesuatu yang telah ditanamkan ke dalam roh Anda. Dan inilah akar masalah yang terus mendera kita. Segera cabut bahwa masalah terbesar Anda bukanlah dosa atau kegagalan Anda. Masalah terbesar Anda adalah Anda lupa siapa diri Anda yang sebenarnya. Doa Yesus ini menegaskan bahwa kemuliaannya sudah menjadi bagian dari gambar Anda saat ini. Tugas Anda bukan mencari kemuliaan, tapi menyadari kemuliaan yang sudah ada di dalam diri Anda. Jadi, jika Anda merasa lagi terkena banyak masalah, sesungguhnya
Yesus pun waktu hidup di bumi juga menghadapi banyak masalah. Mungkin Yesus tidak menghadapi masalah hutang, tapi lihat, Yesus menghadapi tuntutan pajak dari otoritas Romawi. Yesus mungkin tidak menghadapi berbagai penyakit degeneratif, tapi lihat, Yesus hidup nomaden, tidak mempunyai tempat untuk membaringkan kepalanya. Ia menghadapi kelelahan fisik, terik matahari, dan bahkan ancaman sekecil nyamuk. Ini artinya Yesus memahami penderitaan kita dan Dia ingin kita tahu bila kita diizinkan masalah, semuanya pasti tidak akan melebihi kekuatan kita dan Tuhan akan menunjukkan jalan keluar terbaik untuk kita. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana cara agar kita bisa menghadapi masalah apapun seperti Yesus? Pertanyaan ini membawa kita masuk ke bagian terakhir dalam video ini. Terhubung langsung ke sumber sukacita. Bagian terakhir adalah Anda terhubung langsung ke sumber sukacita. Ini menjawab cara bagaimana kita bisa bertahan dan melangkah ke jalan keluar dari setiap masalah yang sedang kita hadapi. Dunia mengajarkan kita bahwa sukacita itu rapuh, bergantung pada pekerjaan, kesehatan, hubungan, atau saldo rekening. Jika salah satu goyah, sukacita kita pun ikut hilang. Yesus tahu ini. Itulah sebabnya Ia berdoa, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Yohanes 17 ayat 13. Perhatikan baik-baik, bukan sukacita mereka, tetapi sukacitaku. Sukacita yang sumbernya dari surga, yang tidak terpengaruh oleh keadaan bumi. Ini artinya ada saluran sukacita ilahi yang terpasang permanen di dalam diri Anda. Dan inilah bagian praktisnya. Anda tidak perlu menunggu badai dalam hidup Anda reda untuk bisa merasakan sukacita. Anda hanya perlu mengalihkan fokus dan menyadari aliran sukacita yang sudah Yesus sediakan. Sukacita itu bukan tujuan akhir perjalanan Anda. Sukacita itu adalah bahan bakar Anda untuk menjalani perjalanan itu. Tapi, apa hubungannya sukacita dengan kemampuan menghadapi masalah? Sukacita akan meluaskan pikiran kita. Tanpa sukacita, saat dilanda masalah, pikiran kita secara alami memasuki mode bertahan hidup. Ini menciptakan efek terowongan, di mana kita hanya bisa melihat masalah tepat di depan kita. Pikiran menjadi sempit, panik, dan kita hanya fokus pada ancaman. Dalam kondisi ini, sangat sulit untuk melihat solusi, peluang, atau jalan keluar. Kita terjebak dalam labirin masalah itu sendiri. Tapi dengan sukacita yang berasal dari Tuhan, itu kayak memberi kita sayap agar kita bisa terbang untuk melihat masalah dari atas, membuat pikiran kita jadi teringat bahwa masalah ini sebesar apapun bukanlah keseluruhan cerita hidup kita. Ada realitas yang lebih besar, janji Tuhan, identitas kita di dalam Kristus, dan harapan kekal. Dan ini akan menenangkan syaraf kita dan memungkinkan pikiran kita berfungsi lebih kreatif. Anda mulai melihat celah, alternatif, dan jalan keluar yang sebelumnya tidak terlihat karena tertutup oleh kabut kekhawatiran. Luar biasa. Maka kesimpulannya, doa Yesus dalam Yohanes 17 adalah deklarasi profetik tentang identitas sejati Anda. Anda dijaga dengan aman, Anda membawa kemuliaannya, dan Anda memiliki akses tak terbatas pada sukacitanya, di mana ini semua akan memberikan Anda kemampuan untuk menaklukkan, menghadapi, melawan, merubah, bahkan menyelesaikan segala masalah yang menerpa hidup Anda. Video ini bukan tentang memotivasi agar kita menjadi lebih kuat, tapi tentang dorongan agar kita mau terus menyadari betapa kuatnya jaminan kemenangan yang sudah kita miliki
di dalam Kristus. Ketika detik ini juga Anda memegang ketiga kebenaran ini, masalah tidak akan langsung hilang, tetapi cara Anda memandangnya seharusnya akan langsung berubah total. Anda menjadi siap menghadapi apapun, bukan karena hebatnya Anda, tetapi karena tuntasnya karya dan doanya untuk Anda. Maka sekarang sudah selayaknya kita berdoa bersama untuk semua permasalahan yang sedang kita hadapi dan untuk kebenaran akan doa Yesus yang akan mau selalu kita hidupi sampai kapanpun. Mari kita heningkan hati dan berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami datang bukan untuk menyampaikan daftar permohonan kami, melainkan untuk mendengarkan dan menyatukan hati kami dengan doa putra-Mu terkasih, Yesus, sebuah doa yang Ia panjatkan untuk kami, murid-murid-Nya. Sungguh sebuah kesadaran yang mengguncang jiwa kami. Tuhan, di malam sebelum Ia disalibkan, di saat tekanan terbesar di dalam hidupnya, ketika peluhnya menjadi seperti titik-titik darah, fokus utamanya bukanlah tentang pembebasan dirinya, melainkan kami. Doa di Yohanes 17 ini adalah wasiat ilahinya, warisan rohani yang Ia tinggalkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Engkau tidak mendoakan agar kami menjadi kaya, terkenal, atau bebas dari masalah, melainkan agar kami dilindungi, dikuduskan, dan menjadi satu, sama seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Prioritas-Mu bagi kami ternyata jauh lebih dalam dari apa yang sering kami minta. Dan kami mengakui, Tuhan, betapa seringnya kami gagal menghidupi doa-Mu itu. Kami merasa tidak berdaya saat masalah tiba-tiba datang bertubi-tubi. Tapi doa-Mu Yesus berkata, Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ya Tuhan, Engkau tidak menjanjikan kami selalu bebas masalah, tetapi Engkau menjanjikan perlindungan ilahi di tengah masalah. Engkau juga berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kekuatan kami untuk tetap murni tidak berasal dari usaha kami, tetapi dari kuasa firman-Mu yang hidup. Dan puncaknya, Engkau memberikan kami kemuliaan-Mu, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Maka hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengambil otoritas atas setiap situasi yang kami hadapi. Dengan berpegang pada doa-Mu ini, kami mendeklarasikan bahwa kami berada di bawah perlindungan Bapa atas segala pencobaan dari si jahat itu. Kami menolak setiap kebohongan dan kompromi dunia, dan kami menyatakan bahwa kami dikuduskan dan dipisahkan bagi Allah oleh kebenaran firman-Nya. Kami hancurkan setiap tembok pemisah, roh perselisihan dan kepahitan, dan kami nyatakan bahwa kami adalah satu tubuh di dalam Kristus, disatukan oleh kemuliaan-Nya yang tinggal di dalam kami. Kami membayangkan Engkau, ya Yesus, di Taman Getsemani. Malam itu begitu gelap dan beban dosa seluruh dunia ada di pundakmu. Namun di tengah penderitaanmu yang tak terbayangkan, Engkau mengangkat matamu ke surga dan menyebut kami di hadapan Bapa. Engkau melihat setiap masalah yang akan kami hadapi di tahun 2025 ini. Setiap kekecewaan, setiap pertarungan, setiap air mata. Dan Engkau telah mendoakan kami untuk bisa melewatinya, bahkan sebelum kami mengalaminya. Doa-Mu melintasi ruang dan waktu, menjadi perisai iman dan sukacita kami hari ini. Oleh karena itu,
Kemenangan kami bukanlah sesuatu yang kami perjuangkan, melainkan sesuatu yang kami terima sebagai jawaban atas doamu. Karena Putra Allah telah mendoakan perlindungan kami, maka kami tidak akan binasa. Karena Ia telah mendoakan pengudusan kami, maka kami akan terus dibentuk serupa dengannya. Karena Ia telah mendoakan kesatuan kami, maka kuasa persekutuan orang percaya tidak akan terpatahkan. Doamu ada jaminan kemenangan kami yang mutlak. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu mendengar doa putramu. Terima kasih Yesus, karena telah mendoakan kami. Kami memilih untuk beristirahat, bukan pada kemampuan kami untuk bertahan, tetapi pada kepastian bahwa doamu bagi kami tidak mungkin gagal. Biarlah hidup kami hari ini dan selamanya menjadi jawaban amin yang nyata atas setiap kata yang Engkau ucapkan dalam doamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pendoa syafaat kami yang agung, kami bersyukur. Amin. Jika video ini memberkati Anda, bagikan kepada seseorang yang membutuhkannya. Tulis di kolom komentar, dari ketiga jaminan ini, mana yang paling berbicara kepada Anda hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.